yang punya gaji 12 juta, kayak kita gaji 12 juta ya. Kalau misalkan nggak tahu nih, kalau dia ini kayak beliau kerjanya di Batam. Kalau misalkan kayak saya deh, kita balikin ke saya, gaji 12 juta di Jakarta. Nggak jadi apa-apa sih itu. Paling cuma bisa cukup buat nyicil motor sih itu juga, gaji 12 juta. Kayaknya ya. Ya, gaji 12 juta, apalagi kalau mungkin udah punya keluarga, udah punya anak, udah punya istri, dan lain-lain ya. Masih syukur dapat motor itu. Kalau enggak ya udah makan aja buat tiap hari sehari-hari aja. Itu 12 juta itu. Sekarang juga dia katanya udah penghasilannya 12 juta. Tapi bedanya 12 jutanya ini bukan per bulan. Kalau dulu yang saya tadi bilang itu 12 juta per bulan. Kalau ini 12 jutanya itu per. Kadang-kadang mungkin kalau sekarang bisa dibilang per hari juga ada. Tapi beliau nih kayaknya nggak mau yang terlalu sombong gimana, jadi bilangnya per 3 hari gitu kan. Tapi kalau saya tahu beliau ini 12 juta sehari juga pasti sering, bahkan hampir tiap hari mungkin gitu kan. Nah, atau 12 juta per 2 hari atau apa. Jadi intinya pokoknya beliau akan sharing ke teman-teman semua apa yang membuat dia bisa punya income mungkin 3 juta, 4 juta per hari ya kita bisa bilang, kalau 12 juta per 3 hari. Apa yang beliau lakukan? Nah, langsung aja, tanpa lama-lama lagi, ini sudah hadir bersama kita ada Pak Suwadika. Halo, selamat malam Pak Dika. Halo malam Pak Angga, orang yang selalu mensupport satu Indonesia ini luar biasa ini. Waduh. Ya benar Bapak Ibu, Bapak Ibu Gampang. tuh yang belum pernah lihat wajahnya ya, orangnya masih sangat muda. Nah, suaranya sebenarnya ini ya cukup familiar karena sebenarnya di iklan-iklannya AFC itu kebanyakan suara beliau tuh. Waktu pertama kali saya ketemu tuh saya kaget, oh ternyata ini orangnya, orangnya keren ya. Tapi sekarang sudah sold out dia, Ya, itu dia. itu penting. Oke, jadi ini kayak Pak Dika di rumah ya Pak ya? Di rumah. Sengaja karena habis ini saya ada Zoom lagi memang, makanya saya jadinya udah balik. Biasanya belum pulang jam segini. Hmm. Dan jadi buat yang baru gabung ya, ini mungkin penting-penting enggak ya. Saya cuma mau cerita Pak Dika ini adalah salah satu orang yang dipilih oleh perusahaan untuk jadi tim apa ya, yang dapat kelas tambahan gitu ya Pak ya, kalau bisa dibilang ya Pak ya. Iya, iya. Enggak, Benar, benar. dibilangnya kalau kelas itu kan biar lulus. Nah, kalau ini ditambah kelas tambahan ini biar Bushido. Iya, Nah, benar, benar. Bushido itu apa? Nanti nggak terlalu panjang kalau Pak Dika mau jelasin gimana, tapi nanti mungkin masuk materi atau apa, saya nggak tahu. Cuman yang pasti kalau mau tahu Bushido itu apa, nanti ikut acaranya di hari Rabu. Hari Rabu itu nanti akan Ya, dijelasin Bushido itu apa. benar. Oke, langsung aja kalau udah Pak Dika aman, waktu dan tempat saya persilahkan ke Pak Dika semuanya. Silakan Pak Dika. Oke, makasih Pak Angga. Oke, lagi-lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam untuk kita semua, Bapak Ibu. Nah, tadi tuh Pak Angga itu betulan orang yang sangat mensupport satu Indonesia nih, member-member AFC ya. Jadi Bapak Ibu harus take note tuh namanya Angga. Oke, jadi Bapak Ibu selamat malam ya. Boleh kita sapa-sapa dulu, boleh sebut nama, terus kota dulu. Jadi kita tak kenal maka tak sayang. Jadi ya saling kenal dulu ya Bapak Ibu ya. Masih banyak nih. Saya kan juga baru sebenarnya di AFC, baru 3 tahun ya, Bapak Ibu ya. Tapi poinnya adalah 3 tahun merubah kehidupan saya dan istri, keluarga termasuk keluarga itu drastis sekali. AFC emang luar biasa. Nah, dari Bandung ya siap, dari Gresik ya, wah Jakarta, mana lagi nih? Saya baca yang kelihatan di komen-komen nih. Nih kita lihat lagi nih, Bandung, Bulian, Bulian di mana nih ya, Bapak Ibu ya? Surabaya, ya Cikarang, wah. Hadir Singapura, wow, Singapura ya sebelah aja kalau di Batam ya Bapak Ibu. Ambon, Balikpapan, BSD ya, Nabire, wah jauh-jauh ya. Saya NTT, wah bukan Tarinaya lagi di NTT ya. Ya sebenarnya saya kemarin harusnya ke sana juga tapi nggak bisa karena ada tugas ninja ya Bapak Ibu ya. Terus Jogja, Bajawa, wah Bajawa, saya udah nyampe Bajawa enak dingin ya. Oke, Bajawa tuh di Flores ya Bapak Ibu ya, di Nusa Tenggara Timur. Oke, langsung saja tanpa memperpanjang waktu Bapak Ibu ya. Biasanya saya pakai slide kalau perkenalan. Tapi bagus juga ya, maksudnya biar kita saling kenal. Karena memang saya masuk industri ini juga berproses, nggak langsung ya Bapak Ibu ya. Langsung di posisi ini nggak juga. Jadi saya sama seperti, saya pengen tahu dulu nih, sebelum saya perkenalan diri. Yang baru gabung di AFC dan belum Toreda, coba katakan saya pengen tahu. Ada banyak nggak nih yang baru gabung AFC dan belum Toreda? Nah, ya boleh. Saya. Wah, oke, sip, mantap. Karena saya juga sama seperti Bapak Ibu ya. Kok ngaku yang baru gabung dan belum toreda, ya.
Nah, jadi banyak ya hari ini new member. Nah, ini penting. Training ini penting sekali Bapak Ibu. Serius. Ini yang membawa saya ke titik ini. Jadi kalau dipikir saya pernah menjadi salah satu ya bisa dibilang asisten manajer di perbankan. Lalu saya sempat juga menjadi manajemen di perusahaan logistik ya. Nah, jadi tadi betul ya kalau di daerah Batam itu 12 juta per bulan itu udah cukup gede Bapak Ibu ya. Terus juga bisa dikatakan kalau saya waktu itu kan posisinya manajer 12 juta itu bersih. Karena pulsa ditanggung, bensin ditanggung, semua ditanggung ya. Tapi kok bisa sih mau ada di sini gitu ya. Nah, sebelum saya paparkan training apa sih sebenarnya, kenapa sih banyak orang yang bisa sampai di sini ya. Jadi Bapak Ibu, saya pastikan Bapak Ibu insya Allah ya ini bermanfaat ya. Karena saya mengaplikasikan ini teman-teman Bapak Ibu. Jadi bisa dikatakan ini bukan ilmu yang saya buat-buat, tapi ini benar-benar ilmu yang saya praktekkan. Nah, sampai di titik ini sehingga hidup kami betul-betul berubah, teman-teman dan Bapak Ibu semua. Nah, sebelum saya mulai ya, tak kenal maka tak sayang, nggak ada salahnya kita kenalan dulu. Nah, ini sedikit profil tentang saya, Bapak Ibu ya. Lumayan biar ada musik-musik ya, Bapak Ibu ya. Ini Zoom sekarang gini ya, dia ada minta ini ya, minta saya Bu Nani ya. Oke, jadi kita perkenalan diri dulu Bapak Ibu sebelum saya mulai. Silakan boleh disaksikan sedikit ya. Oh, ini sebentar, sebentar, sebentar. Nah, nggak ada suaranya nih nanti. Oke, mudah-mudahan slide saya aman ya, teman-teman. Bapak Ibu bisa lihat di screen ya. Jadi coba tes. Bisa ya? Kalau bisa bilang bisa Bapak Ibu di chat ya. Nah ini, yuk kita kenalan dulu nih Bapak Ibu. Ya, izin ya Bapak Ibu supaya Bapak Ibu lebih kenal karena saya lihat ada banyak juga member baru. Nah ini sedikit profil tentang saya. Silakan. Oke, ini sedikit profil saya, teman-teman, Bapak Ibu semua. Saya lahir di sebuah pulau kecil, bahkan kampung saya ini namanya Sugimoro, Bapak Ibu ya. Bisa kalau ada yang tahu di Kepulauan Riau, ini pulau ini sampai hari ini teman-teman, Bapak Ibu semua, ini nggak ada listrik kalau di siang hari. Jadi ada listriknya di malam hari aja. Nah ini benar, jadi jangan salah. Jadi saya betul-betul anak pulau, anak kampung ya Bapak Ibu ya. Terus saya kebetulan dapat rezekinya, saya dua bersaudara. Adik saya sakit dari kecil ya, sakit hidrosefalus namanya, spina bifida. Jadi orang tua saya sangat fight sekali menyekolahkan saya, sehingga alhamdulillah saya lulus di Bachelor of Computer Science. Itu kebetulan, kenapa titelnya seperti ini? Karena kebetulan saya lulusnya di Malaysia. Bukan karena mampu, karena dekat dari Batam, Bapak Ibu ya. Terus mantan officer bank, karena saya memang bekerja di perbankan, lalu sempat jadi manajer di perusahaan logistik. Saya juga pernah buka usaha kuliner. Bahkan sebenarnya ada lagi sih pekerjaan atau bisnis yang saya jalanin, seperti saya pernah jadi kontraktor kapal tongkang ya, yang untuk bawa batu bara segala macam ya tambang. Nah saat ini saya full time di sini, Bapak Ibu, dan saya pegang moto ini. Ini salah satu jujur aja yang saya pegang dalam hidup sehingga kehidupan kami ada di titik ini. Saya percaya bahwa kita akan dapat manfaat dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, jika kita memberi manfaat kepada manusia lainnya. Setuju apa setuju banget? Boleh ya di ini ya. Kita saling interaksi ya Bapak Ibu, interaksi di chat nanti di akhir biasanya boleh tanya jawab, tapi sementara saya transfer dulu apa yang ada di kepala saya ya. Nah, tadi benar kata Pak Angga, saya kebetulan ditunjuk dari sekian, bisa dikatakan membernya AFC ada jutaan ya Bapak Ibu ya. Ada 7 orang yang dipilih oleh GM kita untuk
mengaplikasikan tugas sebagai ninja. Nah, ninja itu sangat bagus sekali, terutama untuk saya pribadi, karena saya sebenarnya udah kena zona nyaman, Bapak Ibu. Nah, kenapa saya share tentang ini, Bapak Ibu ya? Kenapa? Karena menurut saya ini harus di-share. Banyak orang yang gagal dalam kehidupannya karena sibuk mencari rumus-rumus khusus untuk sukses. Nah, saya mau sukses cepat gitu. Saya pengen tahu rumusnya apa. Nah, jadi hari ini saya bukan kasih rumus khusus, Bapak Ibu. Saya kasih prinsip khusus dan mindset khusus. Itu yang penting, Bapak Ibu. Karena rumus itu nggak ada, Bapak Ibu. Rumus sukses itu ya cepat sukses itu nggak ada. Jadi sebenarnya sukses itu berproses. Nah, jadi malam hari ini kan saya temanya tuh kalau teman-teman Bapak Ibu perhatikan kan 12 juta per 3 hari. Benar kata Pak Angga. Kadang-kadang sehari itu ada lonjakan itu bisa 10 juta sehari ya gitu. Jadi tapi saya mau ambil rata-rata aja. Karena menurut teman-teman deh Bapak Ibu, saya nggak mau yang bicara yang terlalu besar-besar dulu. Yang karena kita mentor-mentor kita tuh udah luar biasa tuh. Itu kalau lihat saya kalau ada di grup Samurai itu kadang-kadang sharing bonusnya dari Shogun apa semua segala macam tuh per hari bisa 15 juta bisa stabil Bapak Ibu. Nah, sekarang menurut teman-teman Bapak Ibu yang hadir ya di Zoom ini, 247 orang ini, kalau kita bisa dapat ya, gak usah lah gede-gede dulu deh, ya, itu dapat 1 juta aja per hari. Lumayan apa lumayan banget? Coba bantu jawab di chat. Lumayan apa lumayan banget? 1 juta per hari dulu, Bapak Ibu. Yes, mulai dari 1 juta per hari. Lalu naik lagi 2 juta per hari. Naik lagi 3 juta per hari. Nah, sampai saya di titik kalau di rata-rata itu sekitar 4 juta per hari. Nah, itu. Nyangka nggak? Nggak nyangka dong. Nah, impian-impian kami mulai tercapai satu persatu karena saya pernah jatuh bangkrut di 2017. Nah, jadi malam hari ini, teman-teman, Bapak Ibu, saya tidak bermaksud menggurui, tapi saya hanya sharing pengalaman dan apa yang saya aplikasikan dalam kehidupan, saya kasih tahu sama Bapak Ibu. Nah, ini ya. Jadi, teman-teman, Bapak Ibu ya, jadi boleh nanti catat, karena memang poin-poinnya sedikit sebenarnya, tapi prinsip ini harus dijalankan baru teman-teman Bapak Ibu tahu ya. Nah, sebelum saya masuk ke teknik ya, sebelum saya masuk ke tekniknya ataupun pola pikirnya, Bapak Ibu harus tahu dulu gimana cara dapat tuh 3 juta per hari dulu. Nah, harus tahu dulu. Nah, ya, jadi yang pertama teman-teman harus tahu dulu ya, ini kan sifatnya training. Pasti semuanya udah member. Ada nggak di sini yang belum member? Kalau misalnya ada boleh mungkin tapi biasanya training yang masuk adalah member ya. Nah, wah ada dari Malaysia. Wah, ini ninja saya nih. Ninja. Saya bikin ninja kecil juga. Ada ninja saya ya. Habis kena hukum dia closing. Mantap ya. Oke, jadi teman-teman Bapak Ibu semua, ada nggak di sini yang belum member? Nah, saya rasa nih member semua mayoritas ya. Kalaupun biasanya kalau belum member nggak berani chat. Ini ada nih Fanny. Oh, mungkin ini kali ya belum member. Oke, jadi saya kasih tahu dulu prinsip bisnisnya AFC Bapak Ibu ya. Bapak Ibu harus tahu dulu bisnis ini bisnis apa sih sebenarnya. Saya nggak mau yang muluk-muluk, nggak usah pakai pola pikir. Oke, bisnisnya namanya network marketing. Ya, bisnisnya dikenal orang dengan bisnis jaringan, direct selling, penjualan langsung apapun itu. Tapi basicnya bisnis ini namanya bisnis Bapak Ibu ya. Bisnis itu basicnya apa sih sebenarnya? Jualan. Benar nggak? Bisnis itu ada nggak bisnis yang nggak jualan? Coba jawab dalam hati. Ada nggak bisnis yang nggak jualan? Nggak ada Bapak Ibu. Namanya bisnis pasti ada sesuatu yang dijual. Apakah itu produk, apakah itu jasa. Oh siap, nih ada yang belum join. Siap, nyimak ya. Ibu. Jadi maksudnya gini, saya mau kasih tahu Bapak Ibu bahwa ini bukan money game. Ini syariah. Ini yang teman-teman harus tahu. Saya punya member, kalau dia dapat bonus tanpa dia kerja, saya datangin, saya kasih tahu, itu bonusnya jadi haram. Kenapa? Karena bisnis ini perlu kerja, Bapak Ibu. Yes, ya. Jadi teman-teman harus tahu dulu, prinsip bisnis AFC adalah berdagang. Nah, kalau di tempat kepercayaan saya itu gini ya, 9 dari 10 rezeki yang datang dari langit ataupun dari Allah atau Tuhan Yang Maha Esa, itu datang dari dunia perniagaan. Jadi ada 10, 9 dari 10 itu datang dari dunia perniagaan, dari dunia bisnis. Di mana yang ke-10-nya ternyata bukan bekerja atau yang lain, tapi bercocok tanam. Nah, jadi ini prinsip ini yang teman-teman harus tahu dulu. Di AFC itu basic bisnisnya adalah kita jualan produk. Ya, harus tahu itu dulu, teman-teman, Bapak Ibu, supaya tidak salah kaprah. Kok bisa sih orang bisa tadi saya sebenarnya di Facebook saya juga ada haters ya, orang yang nggak saya kenal masuk gitu. Dia sakit hati sekali melihat bonus kita tuh gede-gede gitu. Jualannya cuma satu hari cuma 1-2 paket, tapi kok bisa dapat bonusnya sehari 3 juta, 4 juta per hari, Bapak Ibu. Jadi ini yang saya mau terangkan sama Bapak Ibu. Bisnis ini dia menggunakan sistem franchising.
Ya, sistem franchising. Jadi personal franchising. Jadi kita itu buka cabang, cuman cabangnya adalah manusia. Kalau KFC, McDonald, cabangnya ada tokonya. Kalau kita tidak. Jadi dengan terjadinya cabang, berarti omset ataupun penjualan menjadi lebih besar. Nah, prinsip ini yang teman-teman harus tahu dulu sebelum saya masuk ke materi ya. Bagaimana mendapatkan 3 juta per hari ini tadi. Ya, 3 juta, 4 juta per hari ini. Nah, ini yang teman-teman semua di member AFC harus tahu dulu. Basic bisnis kita adalah berniaga. Jadi kita dapat bonus, bisa nggak di AFC? Bapak Ibu punya tim yang besar, tapi tidak ada omset. Dapat bonus nggak? Coba. Timnya gede nih, rame nih timnya nih. Timnya sampai mungkin ratusan ribuan orang. Tapi nggak ada omset yang terjadi. Dapat bonus nggak, saya tanya? Enggak kan? Tahu tentang ini? Nah, ini. Bapak Ibu harus tahu. Jadi mentor-mentor Bapak Ibu, ya leader-leader Bapak Ibu, yang berhasil mencetak angka-angka penghasilan besar karena berhasil menciptakan omset. Walaupun sifatnya adalah omsetnya omset tim, Bapak Ibu. Nah, itu. Jadi kalau dalam timnya nggak ada terjadi penjualan, nggak ada bonus. Gimana perusahaan mau kasih bonus kalau nggak ada penjualan? Masuk akal? Ini yang saya mau kasih tahu dulu. Prinsip ini yang teman-teman harus tahu bahwa semua orang yang mendapatkan penghasilan baik 1 juta per hari, 3 juta per hari, 5 juta per hari, bahkan 22 juta per hari, mereka melakukan penjualan. Apakah itu dia sendiri ataupun bersama timnya. Nah, itu. Prinsip itu yang teman-teman harus tahu dulu ya. Jadi AFC ini bukan money game. Jadi ada barangnya. Barangnya dibeli, perusahaan sudah persiapkan komisi. Nah, jadi si A dapat segini, si B dapat segini, si C dapat segini. Nah, jadi saya nggak jelasin terlalu detail ya marketing plan. Nanti trainingnya sampai jam 2 pagi. Kalau saya suka ngobrol panjang-panjang, karena saya jadi ada teman ya. Nah, jadi di sini itu dulu. Teman-teman harus tahu prinsip bisnis ini adalah menciptakan omset atau kita berjualan. Sampai di situ cocok? Cukup paham? Sebelum saya masuk ke bagaimana caranya masuk ke 3 juta per hari, 4 juta per hari ini tadi. Cocok ya, paham ya Bapak Ibu ya. Ini teman-teman harus tahu dulu ya. Jadi jangan berpikir bahwa leader-leader Bapak Ibu tuh dapat bonus tuh karena duduk diam. Enggak juga. Karena mereka melakukan pembinaan tim. Pertamanya merekrut juga. Saya juga mulai seperti Bapak Ibu dari posisi Ruby, terus akhirnya menuju Diamond. Oke, sip. Jadi kita masuk berikutnya adalah kita harus tahu bagaimana hitungannya. Kok bisa? Ya, ini memang ini mungkin buat Bapak Ibu yang belum gabung agak bingung, nggak apa-apa, nanti tanya sama yang undang, tapi saya kasih tahu aja. Jadi di AFC itu ada 3 paket kita join. Pertama namanya Ruby, itu kita beli 1 paket. Pak, itu keluarkan duit cuma dapat hak usaha. Enggak dong, kita dapat produknya Bapak Ibu. Produknya untuk apa? Untuk dimakan, bukan dijual. Nangkap? Untuk dimakan. Karena penjualan produknya lewat AFC aja. Kenapa kita yang mau sukses di AFC harus minum produknya? Karena kita nggak boleh bohong sama orang. Testimoni yang kita rasakan harus ya kita harus merasakan manfaatnya baru kita cerita sama orang bilang barang ini bagus. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi harus konsumsi itu dulu. Jadi salah satunya tips untuk dapat bonus besar di AFC, Bapak Ibu harus konsumsi supaya tahu minum bulan pertama apa reaksinya, bulan kedua apa reaksinya, setelah 6 bulan apa yang terjadi, kulit lebih segar, badan lebih segar ya, ada yang rambutnya kemarin botak jadi tumbuh ya. Nah, ada yang misalnya rambutnya tumbuh jadi botak enggak ya. Jadi jadi intinya Bapak Ibu kita rasakan manfaat dulu. Jadi supaya bisnis ini menjadi berkah. Karena kita cerita apa adanya. Makanya dalam bisnis ini saya selalu tekankan sama member, kalau mau sukses, dianya harus minum. Gitu. Ya, itu penting ya Bapak Ibu ya. Jadi itu. Jadi prinsipnya adalah kan ada ruby, ada safir, ada diamond. Jadi orang-orang yang dapat bonus gede ini harus diamond Bapak Ibu. Ya. Yes, harus diamond. Kenapa diamond? Gimana sih hitungannya untuk supaya dapat 3 juta? Gampang. 10 pairing di diamond itu 3 juta. Terjadi satu paket di kiri, 1 paket di kanan itu namanya pairing. Terjadi penjualan 10 paket di sebelah tim kiri, 10 paket di tim kanan, itu terjadi 10 pairing namanya. Nah, itu 3 juta. Nah, jadi kalau misalnya mau 4 juta, itu jadinya harus 20 pairing. Kenapa? Karena pairing berikutnya itu adalah 100.000 hitungannya. Nah, ini teknikal sekali, nggak usah saya terlalu detail, karena training sebenarnya adalah yang ini. Ya. Nah, tapi Bapak Ibu harus tahu dulu, kok bisa sih Pak Dika dapat 12 juta per 3 hari? Sederhananya gitu. Jadi yang pertama adalah kita menciptakan minimal, itu 10 pairing plus 1 kali closing ataupun jualan.
atau dengan cara 20 pairing. 20 pairing itu 4 juta tuh satu hari. Ya, nah itu. Jadi kalau teknikal ini teman-teman atau Bapak Ibu yang baru gabung ataupun belum gabung ya, belum tahu ini teknikalnya, simple aja. Kita melakukan penjualan Bapak Ibu. Ya. Nah, lalu tim itu omset itu bukan omset kita sendiri yang terhitung. Yang dihitung perusahaan bukan omset kita sendiri. Tapi omset kita ini ya, ini adalah omset tim. Oke, jadi tahu ya. Jadi kenapa bisa dapat angka 4 juta itu, 3 juta itu karena pairing tadi. Nah, jadi penjualan juga bisa ataupun misalnya kalau misalnya diamond ya, itu kan bonus jualannya 550.000. Nah, artinya kalau jualan 10 paket dapat 5,5 juta. Nah, kalau jualan, kalau rajin jualan. Nah, saya ini bukan jago, saya nggak terlalu jago jualan. Tapi memang semenjak di Ninja ini kita diminta untuk mulai jualan lagi ya. Jadi bukan apa-apa untuk menunjukkan sama tim bahwa gini loh caranya kita untuk sukses. Nah, gitu ya. Oke, kita masuk ke berikutnya Bapak Ibu ya. Nah, ini masuk ke dalam technical mindset Bapak Ibu. Ini yang penting Bapak Ibu. Jadi ini yang menurut saya Bapak Ibu bisa catat ya. Kenapa? Karena memang ini yang saya aplikasikan. Jadi saya cerita teman-teman, saya kenal bisnis ini bukan dari AFC. AFC adalah perusahaan kedua saya dalam bisnis network marketing ya. Jadi saya pertama kali juga ada dalam bisnis produk ya. Nah, bisnis produk itu sebenarnya juga waktu itu saya juga cukup bertumbuh ya, Bapak Ibu. Tapi kenapa saya akhirnya ada di AFC? Pasti ada alasan. Pertama dari sisi produknya Bapak Ibu gini. Saya terbuka aja nih, terutama ada yang Bapak Ibu bayangkan di perusahaan pertama saya ambil contoh ya sama AFC. AFC itu kalau kita kasih 10 orang, Bapak Ibu, 10 orang minum, dia ada masalah penyakit, itu bisa 8 sampai 9 orang sembuh, Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, bagus atau bagus banget produknya? Jadi persentasenya tuh kita kasih ke 10 orang, 8 sampai 9 orang sembuh, Bapak Ibu. Banyak sekali perusahaan-perusahaan dengan perusahaan network marketing atau multi level ya, itu produk. Jadi itu terkadang kita kasih tuh kadang 3-4 orang ini belum tentu sembuh dari 10 yang dikasih, Bapak Ibu. Tapi syaratnya teman-teman harus tahu dulu prinsip produk kita. Regenerasi sel. Jadi nggak instan. Teman-teman harus tahu itu. Jadi regenerasi sel. Jadi nggak instan. Jadi regenerasi sel terjadi bisa dalam 1 bulan sampai ya itu 6 bulan. Jadi kadang kalau orang belum sehat dalam 3 bulan, ya terusin dulu. Walaupun ada yang minum 1 bulan sembuh total ada. Nah itu. Jadi saya ada di AFC salah satunya karena itu. Lalu bukan karena testimoni Bapak Ibu. Saya kasih gambaran, testimoni itu bisa dibuat-buat. Kesaksian bisa dibuat-buat, betul nggak? Bisa aja orangnya kita nggak kenal. Bisa aja dia sebenarnya nggak sakit, gitu loh. Tapi di AFC kita punya paten fungsi. Bukan paten produk, bukan paten merek, paten fungsi. Paten fungsi itu, dia udah uji coba ke minimal 1.000 orang, 1.000-1.000-nya merasakan manfaat yang sama, baru bisa keluar tuh. Yang keluarkan pihak ketiga, bukan AFC-nya. Take note ya Bapak Ibu ya, kita nggak ngecap. Kita punya paten fungsi. Jadi produk ini sudah diuji coba Bapak Ibu. Baru dia dipasarkan. Dan dia bukan dari perusahaan multi level. Take note. Perusahaan ini adalah perusahaan farmasi terbesar dan tertua di Jepang. Jadi kalau Bapak Ibu ke Singapura, pergi ke farmasi-farmasi yang terkenal, itu ada produk-produk AFC. Logo-logo AFC itu ada. Tetapi bukan yang Subarasi, bukan Utsukushi, bukan yang dipasarkan di Indonesia. Karena khusus Indonesia itu. Nah, yang disistemkan network marketing itu khusus untuk Indonesia. Tapi di luar sana ada produk-produk AFC karena AFC sudah keluarkan lebih dari 20.000 item produk. Saya kan udah nyampe pabriknya di Jepang, Bapak Ibu. Bahkan produknya itu ada permen, ada untuk serum rambut, ya gitu loh. Jadi produknya banyak sekali, tapi khusus Indonesia dia Subarasi, Utsukushi, Sensei-Suru. Nah, kira-kira gitu. Oke, kita masuk ke pembahasan training ya, teman-teman, Bapak Ibu, supaya nanti boleh kalau mau tanya jawab. Tadi kan kenapa saya bongkar itu dulu, karena tadi kan judulnya itu adalah 12 juta per 3 hari. Jadi kalau mau 12 juta per 3 hari, ya pastinya ya itu harus 4 juta sehari. Jadi 4 juta sehari itu baru 3 hari 12 juta. Nah, cara mendapatkannya adalah pastikan Bapak Ibu Diamond, ya tekniknya seperti itu. Harusnya seperti itu dulu. Jadi syarat utama itu dulu, harus diamond dulu supaya angka bonusnya gede. Ya, itu penting sekali. Nah, ini tadi karena saya bahas ini. Oke. Jadi teman-teman, Bapak Ibu, kenapa saya bilang ini bukan rumus khusus, tapi adalah pola mindset khusus. Beberapa dari tim saya pasti udah pernah lihat training ini, cuman saya lebih refresh juga terutama buat Bapak Ibu yang baru gabung ataupun belum toreda, ya. Bapak Ibu harus tahu. Oke, saya kenal industri network marketing 2013 Bapak Ibu. Saya pernah kenal 2013, lalu di 2015 saya cukup lumayan, ya bisa dikatakan belum sukses banget, tapi lumayan lah.
Lalu saya mengalami kebangkrutan karena gaya hidup. Nah, gitu 2017 saya bangkrut, habis-habisnya dikejar sama debt collector, dikejar sama kartu kredit. Nah, itu kisah nyata hidup saya. Lalu dalam kondisi adik kandung saya itu hilang ingatan, terus harus operasi sampai 7 kali dalam setahun. Jadi saya nggak konsen jalanin bisnis, jatuh hancur-hancurnya. Lalu saya sempat juga bergabung di perusahaan asuransi. Nah, tapi akhirnya ketemu AFC itu sebenarnya nggak sengaja karena saya kebetulan ada keluhan asam urat. Nah, singkat cerita, teman-teman dan Bapak Ibu. Jadi guru saya pernah bilang, bisnis ini, Bapak Ibu, syarat suksesnya adalah bertahan. Itu dulu, Bapak Ibu harus tahu. Syarat suksesnya adalah bertahan dalam bisnis ini. Nah, enaknya di AFC untuk bertahan nggak susah. Karena AFC ada tutup poin nggak? Nggak ada tutup poin. Bapak Ibu gabung, Bapak Ibu tidak akan dipaksa-paksa untuk beli produk tiap bulan. Ada bisnis seperti ini kan wajib belanja tiap bulan. Nah, ini enggak ya. Nah, jadi enggak ada tutup poin. Sekali Bapak Ibu ambil ID-nya atau hak usahanya, terdaftar seumur hidup. Oke, jadi prinsip dasar teman-teman dan Bapak Ibu, ternyata ada sebuah survei untuk kita menjadi orang sukses Bapak Ibu. Adalah ini. Ya, ini Bapak Ibu boleh screenshot. Ini bukan dari saya, ini adalah survei yang dilakukan oleh satu universitas terkenal di luar negeri sana. Jadi ternyata jadi orang yang pintar di sekolah ataupun juara satu ranking, ini paling bawah nih Bapak Ibu. Nggak masuk dia kategori sukses. Jadi dia paling bawah ternyata. Jadi ini sukses faktor ya namanya. Jadi yang nomor satu tuh kita harus punya jiwa ini Bapak Ibu. Being honest with all people. Jadi orang jujur. Nah ini prinsip dasarnya dulu. Kenapa saya buka ini? Karena ini penting Bapak Ibu. Jadi setelah kita memiliki karakter ini, jujur ya Bapak Ibu ya. Jadi dalam bisnis jaringan terutama, dalam bisnis ini nggak boleh bohong Bapak Ibu. Karena bohong pasti ketahuan. Karena kita bisnis ini bukan hanya 1 hari, 2 hari kita berkenalan, ataupun kita berhubungan, ataupun kita berteman. Tapi kita bisa sampai anak cucu Bapak Ibu. Jadi di dalam bisnis network marketing nggak bisa bohong. Saya kadang-kadang suka lihat tuh status-status orang yang dia melakukan pelanggaran, tapi dia ngomongin marah-marah sama orang, padahal dia sendiri melakukan pelanggaran. Nah itu penting Bapak Ibu. Being honest with all people. Ini penting sekali ya. Jadi untuk sukses dalam bisnis ini kita harus jujur. Yang kedua, pastinya harus disiplin Bapak Ibu. Nggak bisa sukses tanpa disiplin. Nah ini juga saya berterima kasih ya sama GM AFC, Pak Niko Ramplisela. Dia suhunya ninja kami. Ya, dia master of the master. Dia yang menuntut kami disiplin. Ya. Terus yang ketiga, getting along with people. Nah harus punya hubungan baik sama orang lain. Ini penting sekali Bapak Ibu. Jadi 3 ini yang paling penting Bapak Ibu. Yang keempat tuh memiliki pasangan yang support ya. Yang kelima itu kerja lebih keras dibanding orang lain. Jadi 5 poin ini Bapak Ibu harus miliki. Ya. Jadi poinnya adalah ini Bapak Ibu bisa screenshot ya. Saya hapus ininya supaya Bapak Ibu bisa screenshot, silahkan. Karena ini ilmu bukan punya saya, ilmu punya Allah. Saya hanya mentransfer saja ya apa yang saya lakukan. Ya, jadi ini bukan sesuatu yang harus saya wah-wahkan, karena ini yang saya betul-betul ini. Nah, walaupun di situ ada having strong leadership qualities, ini nanti dulu. Jadi teman-teman, Bapak Ibu ya, ini juga yang gini, teman-teman dan Bapak Ibu harus tahu bahwa untuk sukses di AFC ya, dalam bisnis seperti ini, Bapak Ibu harus bertahan. Nah, jadi bertahan tuh ada cara-caranya juga. Harus ngerti konsepnya juga. Jadi AFC ini adalah bisnis jaringan Bapak Ibu. Bisnis jaringan itu adalah kita punya member, member kita harus bisa pintar kayak kita. Sip ya, nangkep ya. Jadi nggak boleh kita pintar sendirian. Bapak Ibu dapat informasi dari atas, dari upline kayak leader kayak nama bahasanya, itu Bapak Ibu harus transfer ke member Bapak Ibu. Sama kayak Zoom ini sebenarnya. Kadang-kadang kita cuma terima informasi, kita aplikasikan sendiri. Padahal dengan gampang Bapak Ibu bisa forward link ini ke member-member Bapak Ibu. Itu namanya duplikasi. Ya, duplikasi. Jadi bisnis network marketing ini dia menganut sistem duplikasi. Nah, jadi duplikasi ini dia akan terjadi daya ungkit Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi gini teman-teman dan Bapak Ibu semua. Jadi ada satu rumus yang saya pakai dan ini Bapak Ibu bisa pakai. Ya, rumus ini adalah rumus ketahanan supaya kita bisa terus berjuang sampai depan. Nah, walaupun sebenarnya Bapak Ibu tetap harus belajar dengan leadernya, karena menduplikasi ini memang tidak segampang membalikan telapak tangan. Saya tanya Bapak Ibu, kalau dalam 1 bulan, sebenarnya secara logika, dalam 1 bulan, kalau kita kerjain bisnisnya jualan, tawarin orang dalam 30 hari, tawarin yang benar, belajar
cara ngomong, belajar cara presentasi kecil-kecilan, sharing testimoni, konsisten di Facebook, konsisten di status. Dalam 30 hari, kalau kita lakukan betul-betul, bisa nggak menurut Bapak Ibu? Masuk akal nggak untuk bisa closing 3? Coba bantu saya jawab. Secara logika, logika aja. Tapi syaratnya adalah dikerjakan. Nggak bisa pakai cara, Pak, saya udah 30 hari nggak bisa, Pak. Itu Bapak Ibu nggak serius sebenarnya. Karena kadang orang ini nggak datang acara. Ini prinsipnya adalah kita jalan benar-benar, kita seriusin. Dalam 30 hari harusnya secara logika, saya nggak bilang 30 orang. Closing 3 orang aja. 3 paket. Masuk akal nggak? Masuk akal, betul? Saya punya ninja kecil Bapak Ibu, yang mereka selama ini tahun lalu pairing pun nggak ada. Saya paksa 1 minggu dia closing 1 aja. Closing Bapak Ibu. Kalau memang dikerjakan benar-benar, pasti bisa. Jadi ya prinsipnya harus tahu dulu ya bahwa kita harus bergerak. Nanti saya kasih tahu beberapa tips kenapa orang sih banyak berhenti dalam bisnis ini. Nanti saya kasih tips-tips supaya Bapak Ibu tidak berhenti gitu. Karena penting, syarat sukses adalah bertahan. Sementara banyak orang tidak bertahan sehingga tidak sukses. Nah, jadi balik lagi, bisa kan dalam 30 hari kita closing berapa? 3 paket. Bisa ya, sip ya. Sekarang saya kasih satu rumus, Bapak Ibu, bukan closing 3 paket. 1 bulan closingnya cuma 1. Lebih simpel nggak? 1 bulan closingnya cuma 1. Tapi syaratnya, Bapak Ibu ajarkan itu ke member Bapak Ibu juga. Jadi member Bapak Ibu 1 bulan closing berapa? 1. Tapi kalau ternyata Bapak Ibu bisa 1 bulan closing 3, ya lebih bagus. Saya mau kasih tahu nih kemungkinan yang paling jelek. Syaratnya adalah 1 bulan closing 1. Lalu ajarkan member Bapak Ibu untuk gitu. Kamu nggak usah jualan banyak-banyak. Jualan 1 bulan 1 aja. Kenapa? Nanti orang habis. Nah, misalnya gitu ya. Ya. Jadi 1 bulan cuman closing 1. Lihat keajaiban yang terjadi dalam bisnis jaringan Bapak Ibu. Namanya the magic of power one. Nih ya. Jeng jeng jeng, harusnya ada musik ya. Jeng, 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 jeng. Kayak gitu Bapak Ibu. Karena saya hari ini ketemu-ketemu orang, jadi saya suka kalau dalam Zoom ini kita santai ya Bapak Ibu ya. The magic of power one. Coba kita lihat. Ini Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu harus tahu dulu bahwa ini nanti saya bahas ya. Jadi kalau bulan pertama Bapak Ibu closing 1, berarti mitra Bapak Ibu jadi berapa? 1 kan? Bersama Bapak Ibu punya 2 mitra. Sampai di sini clear? Ke arah kiri dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau di Zoom ini karena kita beda tempat, jadi saya harus pastikan Bapak Ibu kelihatan ya nih. Kelihatan ya, saya tulis-tulis Bapak Ibu ya. Jadi bulan pertama mitra Bapak Ibu, tim Bapak Ibu adalah berapa? Berdua. Nah, Bapak Ibu dan tim Bapak Ibu tadi dengan member Bapak Ibu. Oke. Lalu kan saya udah bilang, kita ajarin mereka juga 1 bulan closing berapa? 1. Oke. Coba kita lihat. Bulan kedua, Bapak Ibu closing 1 lagi. Sep. Mitra Bapak Ibu closing 1. Sep. Tim Bapak Ibu jadi berapa? Jadi 4. Oke. Bulan ketiga sama. Bapak Ibu kan kita komitmen. 1 bulan closing 1. Ya, ajarkan member kita juga lakukan yang sama. Setiap 1 bulan 1, enggak 3. Saya enggak minta 10, saya enggak minta 5, saya enggak minta 3, saya minta 1. Bulan ketiga Bapak Ibu jadi 8. Bapak Ibu closing 1, yang ini nambah 1 ke sini, yang ini nambah 1, yang ini nambah 1. Jadinya 8. Kalau kita lihat perkaliannya menjadi 2, 4, 8, dan bulan keempat jadi 16 Bapak Ibu. Sampai di sini cukup dipahami? Sip ya, sip ya. Karena saya mau Bapak Ibu ngikutin bahwa prinsip ini Bapak Ibu harus tahu, itu yang bikin saya ada 10 tahun di sini dan saya tidak pernah menyesal masuk dalam network marketing, karena network marketing merubah kehidupan kami. Ya, saya juga nggak tahu. Akhirnya saya punya mobil impian saya di kota yang kecil ini Bapak Ibu, dan saya sangat bangga punya mobil itu karena hasil keringat saya sendiri. Nah, gitu. Ya. Oke, balik lagi. Bulan keempat member kita sudah 16. Coba Bapak Ibu kira-kira aja. Kalau kita teruskan ini, kira-kira bantu saya tulis di chat. Kalau 1 bulan 1, bulan keempat menjadi 16, kira-kira dalam 1 tahun tim Bapak Ibu jadi berapa? Coba, jangan terlalu matematikal. Ini aja, tulis aja. Berapa kira? 100, yes. Siapa lagi? Kira jadi berapa? 1 bulan 1 nih, kita ajarin sama. Ya, ada yang tulis 100 nih, Bu Cika. 200, ya, coba lihat. 100, 120. Nah, yes. Ini udah semakin dekat nih, semakin angkanya semakin pas nih. Oh, 1000. Wah, ini wah 144 ya. Oke, coba kita lihat Bapak Ibu. 1000 ya. Nah, ini yuk kita lihat. Kalau 1 bulan 1 Bapak Ibu dan duplikasi.
Inilah permainan daya ungkit leader-leader besar. Mengajarkan hal yang mereka bisa ke membernya. Ya. Jadi Bapak Ibu ya, wow ini lebih banyak lagi ya. Oh, ada yang 2000 ya. Nah oke, yuk kita lihat Bapak Ibu. Sudah, stop, tebak-tebakannya. Nih, ya kita lihat. Tuh Bapak Ibu. Kalau kita teruskan aktivitas ini, 1 bulan satu, dan member kita diajarkan hal yang sama duplikasi. Dalam 12 bulan, Bapak Ibu, ini Bapak Ibu sudah 4096 membernya. Karena sistem AFC adalah tim kiri dan tim kanan, bagi aja 2. Terus kalau ini ngambil paket Ruby, kira-kira Bapak Ibu sudah jadi sekitar Shogun. Kalau Shogun itu akhir tahun dapat 575 juta, per bulannya dapat sekitar 150 jutaan minimal. Menurut Bapak Ibu, angka ini layak nggak diperjuangkan? Layak nggak membuat kita mengerti bahwa kita harus bertahan dalam bisnis? Syaratnya kita komitmen. Itu yang penting, itu yang sulit. Terkadang komitmen ini yang susah. Kadang kita suruh member kita untuk closing 1, kita nggak closing. Nah, sangat layak ya. Ini yang jadi masalah Bapak Ibu. Yang jadi masalah dalam bisnis ini adalah, coba kita lihat. Dalam bulan ke-6, ini baru separuh perjalanan nih. Dan 64 ini Bapak Ibu, itu baru 2% dari pencapaian yang 4096. Disinilah mental manusia dilatih. Ini yang teman-teman harus tahu. Mereka-mereka termasuk saya, siapapun, kami bertahan dalam bisnis ini. Ada nggak yang mengundurkan diri? Ada nggak yang gagal? Ada nggak yang berhenti? Ada dong. Tapi kita jangan kebawa gagal. Masa kita ikut orang yang gagal? Masa kita ikut orang yang berhenti? Jadi prinsipnya, kitanya sendiri harus bertahan dulu. Tapi angka ini udah dapat nggak sedikit gambaran untuk Bapak Ibu mengerti tentang kalau kita bertahan dalam bisnis ini, terjadi keajaiban. Nah, benar ya, Bapak Ibu ya? Kalau kakinya lebih banyak ke kanan gimana? Wah, nanti saya jawab ini ya. Kalau kakinya ke kanan, pastikan pakai tongkat, Bapak Ibu. Ya, karena dia supaya nggak pincang. Nanti ya saya jawab ya, pertanyaan-pertanyaan saya jawab ya Bapak Ibu ya. Tapi poinnya Bapak Ibu nangkep ya, nangkep bahwa kalau kita bisa komitmen disiplin, balik lagi, komitmen disiplin. Saya satu, kamu satu. Kita akan sukses sama-sama. Dia punya member, ajarin juga. Jadi ajarin. Pokoknya kita sama-sama 1 bulan, satu. Sepakat, udah nampak hitungannya, ada saya buat-buat, itu hitungan matematika loh Bapak Ibu. Nggak bisa saya akal-akalin. Matematika itu pasti. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Jadi kalau kita 1 bulan satu, ajarkan member, 1 bulan satu, kamu gak usah 5 deh, gak usah 3 deh, satu aja. Sip ya Bapak Ibu ya? Oke, jadi nangkep ya di situ. Nah sekarang saya masuk ke dalam materi berikutnya. Prinsip dasarnya Bapak Ibu sudah tahu. Ya. Nah, lalu yang Bapak Ibu harus tahu adalah dalam bisnis ini, Bapak Ibu ya, ini yang dipahami semua pebisnis jaringan, Bapak Ibu. Ini penting ya, saya balik nih. Nih, dalam bisnis network marketing, tahun pertama adalah tahun belajar. Jadi tahun pertama tahun apa, Bapak Ibu? Dalam network marketing, tahun belajar, ya. Jadi tahun belajar, cuman kalau belajarnya di AFC tetap dapat komisi. Bener nggak? Closing 1 paket dapat komisi. Closing 2 paket dapat komisi. Betul ya? Jadi tahun pertama, jadi usaha kita harus besar untuk mendapatkan hasil yang mungkin masih kecil. Ini tahun pertama. Tahun kedua, tahun sebanding namanya. Tahun sebanding ini adalah kalau kita tahun pertamanya usahanya sangat besar, tahun kedua usaha sama hasil sudah sebanding. Nah, tahun ketiga biasanya sudah masuk, usahanya nggak terlalu gede, hasilnya udah gede. Nah, jadi salah satu syarat untuk sukses dia di bisnis ini adalah Bapak Ibu bertahan 3 tahun minimal untuk Bapak Ibu bisa menganalisa ini, ya. Nah, ini yang teman-teman dan Bapak Ibu harus paham ya, bahwa kalau kita tidak melakukan ini, maka kita tidak paham tentang konsep ini, maka akan sulit untuk sukses di bisnis seperti ini. Nanti saya hari ini saya betul-betul kasih eh, sesuatu yang Bapak Ibu bisa pakai dan itu bukan saya buat-buat. Nah, nanti masalahnya nih ilmunya adalah apa tadi syarat untuk sukses di multi level atau network marketing? Bertahan. Ya, bertahan. Jadi bertahan ya. Ya, belajar dapat komisi sebanding. Oke. Jadi gini, Bapak Ibu, teman-teman semua. Jadi udah dapat tadi the power of one, lalu saya udah tahu sudah kasih tahu bahwa kita butuh waktu ya, nggak instan ya, teman-teman dan Bapak Ibu semua. Nah, ini yang menjadi masalah dalam bisnis network marketing. Dan ilmu ini saya yakin Bapak Ibu butuhkan. Ya, sangat-sangat Bapak Ibu butuhkan.
Nah, ini yuk kita sama-sama nih. Terutama buat teman-teman yang mungkin sudah join, sudah jalanin, tapi sudah mengalami fase-fase yang tidak enak. Nih, saya kasih ini rumus yang saya dapat dan saya pakai, Bapak Ibu. Oke, nih. Jadi gini, Bapak Ibu. Ya, coba Bapak Ibu lihat di sini ya. Ini memang saya tidak slideshow, tapi sebentar, saya tarik dulu supaya agak gede ya. Taruh Bapak Ibu ya, supaya Bapak Ibu. Nih, ini penting sekali Bapak Ibu. Saya mau tanya sama Bapak Ibu. Biasanya kan tadi saya bilang mau sukses ini syaratnya apa? Bertahan. Betul? Jadi syaratnya adalah bertahan, Bapak Ibu. Jadi, masalah yang paling besar bikin orang berhenti dalam bisnis ini, salah satunya adalah baper. Ya, betul ya? Salah satunya adalah baper. Coba kasih tahu saya perasaan-perasaan nggak enak yang Bapak Ibu alami selama jalanin bisnis ini. Contoh ya, salah satunya gini ya. Bantu saya kasih beberapa contoh. Baper, terus jadi minder misalnya ya. Contoh, minder, saya tulis minder ya. Apalagi yang terjadi sama Bapak Ibu? Hal-hal negatif yang Bapak Ibu rasakan selama jalan bisnis ini. Ditolak, nggak enak. Apa tuh? Malu, malu ya. Misalnya malu. Apalagi? Saya lihat nih di chat. Coba bantu saya Bapak Ibu. Apa perasaan-perasaan yang nggak enak? Jadi kan ini kan kita harus bertahan nih. Tapi kadang-kadang ada perasaan-perasaan ini, kejadian-kejadian yang nggak enak ini akan bikin kita berhenti Bapak Ibu. Ya, malu, apalagi? Apalagi? Kira-kira, yuk saya baca ya satu-satu saya. Kita tulis nih semuanya. PHP ya PHP jengkel mahal oke ya. Saya tulis lagi ya PHP jengkel karena saya sambil baca sambil nulis ya. Apalagi tadi PHP ya saya tulis jengkel. Saya tulis nih apa yang negatif tulis semua Ibu di sini. Saya mau tahu ya. Saya kasih resep ini Bapak Ibu langsung bisa tahu cara menghadapinya. Jengkel. Apalagi PHP, bantu tulis dulu Bapak Ibu ya. Saya sambil baca sambil tulis nih. Nggak apa-apa, kita sambil interaksi ya Bapak Ibu ya. Nah nih kita lihat ya. Jengkel, apalagi PHP tadi. Saya baca lagi ya, nggak apa-apa nih. Keluarkan semua Bapak Ibu, keluarkan unek-unek Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu alami? Yang nggak enak, kasih tahu. Kita kasih resepnya, kita kasih obatnya. Dicuekin, dicuekin, dicuekin. Tidak percaya, ya mahal. Tidak percaya. Tidak percaya ya, tulis di sini. Tidak percaya. Tidak percaya. Ini bikin kita down ini. Kita harus tahu rumusnya nih. Ada obatnya nih Bapak Ibu. Ya, ini ada obatnya. Tidak percaya. Ya, down, menyerah misalnya ya. Apalagi nih? Oh, banyak nih yang chat nih. Oke, yuk kita tulis lagi. Ini seharusnya saya pakai asisten yang tulis di sini, nggak bisa ya. Ya, ini down, tidak percaya, menyerah, apalagi tadi ya. Coba saya baca lagi ya, Bapak Ibu ya. Ya, saya mau banyak apa yang Bapak Ibu alami. Mahal, dibilang bohong obatmu. Oke, dibilang bohong obatmu. Ya, oke oke, kita tulis ya. Dibilang bohong obatmu ya. Ya. Ngeri juga ini. Ya, ini jadi curhat semua ini ya. Sebentar. Ini, waduh, ini kenapa sih dia ganggu-ganggu aja nih saya punya laptop ini ya. Ya, kita sambil santai ya Pak Ibu ya. Ini beneran, ini saya kasih obatnya Pak Ibu. Mahal obatmu tadi ya, mahal obatmu. Ntar saya tulis-tulis nih biar banyak nih. Nah, mahal obatmu. Oke, kita lihat lagi di chat apa lagi ya. Chat aja Pak Ibu, apa perasaan-perasaan yang nggak enak, yang kejadian-kejadian di lapangan. Mahal obatmu. Mahal obatmu. Apalagi tadi itu. Saya baca lagi Bapak Ibu ya. Obat kamu nggak ada efek. Ya, apa lagi? Tak bisa bisnis. Ya, tak bisa bisnis. Nah, ini kadang muncul juga di kepala kita ya. Nggak bisa bisnis. Aduh, aku nggak cocok nih. Pesimis ya, pesimis. Namanya pesimis. Pesimis ya, pesimis. Terus, nih, apalagi nih? Saya lihat nih. Banyak nih. Tak ada waktu. Tak ada waktu. Tak ada waktu. Tak ada waktu. Apalagi perasaan yang nggak enak Bapak Ibu. Ini nggak apa-apa, saya tulis saja. Yang perasaan yang nggak enak yang Bapak Ibu rasakan selama berproses di AFC, ya, telepon tak diangkat, ya, sibuk, trauma. Oke, trauma ini perasaan nih bagus nih, trauma ya, kita tulis trauma. Oke. Oke, ini saya kasih resepnya, Bu. Ini resep ini betul-betul Bapak Ibu dapat training ini. Ini harusnya saya dibayar ini. Enggak bercanda, Bapak Ibu ya. Karena saya suka berbagi ilmu, Bapak Ibu. Karena ilmu bukan punya saya, ya. Sekali lagi ini punya Allah. Saya hanya mentransfer apa yang saya lakukan. Teman banyak menjauh. Artinya kita jadi teman banyak menjauh ya. Oke, kita tulis di sini teman banyak menjauh ya. Teman banyak menjauh. Oke. Teman banyak menjauh. Teman banyak menjauh. Ah, ini tadi ada yang tulis minum produk ini meninggal. Bapak Ibu, orang meninggal bukan karena minum produk ini ya. Bapak Ibu harus tahu. Orang meninggal karena apa?
Karena memang sudah umurnya. Satu yang kalau dalam kepercayaan saya, ya itu dalam Islam, yang satu yang nggak bisa dirubah itu adalah saat kita meninggal, loh. Itu nggak bisa. Makanya ada kejadian-kejadian kalau Bapak Ibu perhatikan, pernah nggak dapat video-video TikTok atau apa? Itu orang meninggal, lagi ketawa-ketawa, tiba-tiba meninggal. Yes, karena ajar. Ya. Nah, oke, apalagi nih? Nggak dipercayai ya, nggak dipercayai saya tulis ya. Jadi kalau masalah produk dibilang, wah, saya minum produk kamu meninggal, bukan karena produk ini, Bapak Ibu, karena memang sudah ajalnya. Ya, ada orang yang dia sambil olahraga tiba-tiba menang langsung meninggal. Ada orang lagi baca berita meninggal langsung tiba-tiba. Ya. Nah, apalagi? Oke, dah lah, ini terlalu banyak ya, karena saya tidak bisa minta dibayar dulu. Nggak ada efek. Oke, siap-siap. Oke, jadi gini Bapak Ibu. Saya tunjukkan obatnya. Ya, kita lihat ya di sini ya. Terus apa lagi? Menyerah, tidak ada waktu. Segala macam yang negatif-negatif nih di sebelah kiri ya, Bapak Ibu saya udah tulis. Ini adalah Bapak Ibu lihat nih keajaiban yang terjadi. Jadi obatnya adalah ini Bapak Ibu. Nanti saya jelaskan, tapi saya kasih tahu dulu obatnya. Lihat ya. Obatnya adalah aktivitas berterusan. Nih Bapak Ibu. Obatnya adalah ini. Yuk, saya lihat, saya tunjukkan magicnya. Bapak Ibu perhatikan betul-betul. Lihat ya. Ntar saya gabungkan dulu ini supaya ini saya bikin magic. Saya bukan bukan pesulap aja yang bisa bikin magic Bapak Ibu. Saya juga bisa bikin magic Bapak Ibu. Ya, nih kita lihat nih. Coba. Nih, sip. Ya, Bapak Ibu lihat ya. Saya bikin magic Bapak Ibu. Lihat ya. Bapak Ibu lihat sebelah kiri ya. Hati-hati nanti di sebelah badan tubuh Bapak Ibu kalau misalnya ada orang tiba-tiba muncul, itu bukan dari saya. Ya, itu makhluk lain ya. Oke, nih saya tunjukin. Ini resepnya. Kalau semua yang sukses pakai resep ini. Yuk, saya tunjukin nih. Kita lihat layar sama-sama, Bapak Ibu. Jadi obatnya adalah aktivitas berterusan. Ya, saya geser Bapak Ibu. Coba kita lihat. Ini nggak ngikut deh. Sorry, sorry, sorry. Magicnya belum bekerja ternyata. Belum baca Bismillah tadi Bapak Ibu ya. Ntar. Hup, nggak mau dia. Ntar ya Bapak Ibu ya. Kita bikin magic dulu. Supaya Bapak Ibu lihat nih bahwa saya tidak ngecap. Saya bikin sulap ya. Nih, yuk kita lihat. Saya geser. Nih, lihat kelihatan ya geser ya Bapak Ibu ya, dia geser. Coba lihat. Kalau kita beraktivitas terus, segala macam perasaan negatif kita akan hilang. Lihat. Kalau kita kurang aktivitasnya, dia akan geser lagi ke kanan Bapak Ibu. Muncul mahal lah, jengkel lah, minder lah. Aktivitas lagi, dia akan makin tertutup. Coba perhatikan. Lihat. Kelihatan? Semakin dia ke kiri, dia semakin ketutup. Semakin penuh aktivitas Bapak Ibu, semakin sering Bapak Ibu aktivitas, nggak mikirin penolakan, nggak mikirin pendapat orang, nggak mikirin apa yang dikatakan orang lain. Bapak Ibu lihat, semakin tertutup. Bapak Ibu udah sampai di sini nih, udah mau sukses. Ya ini kan S-nya ketutup nih, misalnya nih, udah sukses, sukses. Ini lagi, baper lagi, nggak aktivitas lagi, dia ke kanan lagi Bapak Ibu. Keluar lagi, pesimisnya keluar, PHP-nya muncul lagi, jengkelnya muncul lagi. Kalau kita aktivitas terus Bapak Ibu, setiap hari, setiap waktu, nggak ada pilihan lain kecuali kita sampai di titik sukses. Masuk? Kalau masuk, kasih jempol. Nangkep Bapak Ibu? Jadi, semua perasaan-perasaan yang nggak enak Bapak Ibu, semua perasaan nggak enak tuh, dia akan hilang dengan aktivitas. Coba, kalau orangnya pergi terapi gitu, dia ke psikolog, atau dia ada masalah, apa yang disarankan oleh psikolog? Ayo kamu banyakin aktivitas. Supaya lupa sama masalah. Gitu loh Bapak Ibu. Supaya musuh lupa bahwa kita kemarin dikatain teman kita, dibilang karena kita udah tahu nih produknya bagus. Tuh, kurang aktivitas dia semakin menutup sukses, dia memunculkan yang sebelah kiri nih Bapak Ibu. Coba. Magic ya. Halnya simple tapi banyak orang nggak tahu Bapak Ibu menggunakan teknik ini. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu ditolak, hari ini Bapak Ibu dikatain teman Bapak Ibu, kuncinya cuma Bapak Ibu langsung prospek. Bapak Ibu tahu, saya cerita apa adanya Bapak Ibu. Saya pernah diusir dari masjid. Saya pernah diusir dari masjid. Saya termasuk orang yang ya bisa dikatakan saya suka sholatnya di masjid gitu loh. Saya diusir di masjid Bapak Ibu. Gara-gara saya lihat orang, Bapak ini jalannya ngesot. Jalannya ngesot Bapak Ibu. Artinya kan saya mau sampaikan produk ini bagus. Jadi begitu saya sampaikan, Bapak Ibu saya kena tegur sama Bapak ini. Dia bilang apa?
Urusan dunia nggak boleh disampaikan di dalam masjid. Dan saya setengah diusir, Bapak Ibu. Jadi diusir. Kira-kira menurut Bapak Ibu, down nggak harusnya? Down banget, Bapak Ibu. Masa saya mau menyampaikan kebaikan, saya tahu dia sedang sakit, saya mau sampaikan ini, saya diusir, Bapak Ibu. Tapi apa yang saya lakukan setelah itu? Saya pergi cari orang lain, saya prospek orang lain. Langsung hilang, lupa. Nah, itu tadi. Nah, itu yang tadi saya bilang. Resep ini yang saya punya dan beberapa leader dari yang sukses-sukses itu punya, Bapak Ibu. Kami nggak peduli dengan namanya perasaan-perasaan negatif. Kami terus aktivitas, ya. Nah, magicnya nggak nempel lagi dia. Nih. Jadi Bapak Ibu harus tahu ini dulu, prinsip ini. Jadi terus beraktivitas, perasaan-perasaan yang nggak enak, dia akan tutup. Bapernya, jengkelnya, traumanya, hilang semua. Kata-kata orang yang nggak bagus itu hilang semua. Nah, gitu. Jadi tinggal sukses. Sip, dapat ilmu Bapak Ibu malam ini? Ya. Nah, itu ya. Nah, jadi ini bagus nih ada pernyataan soal prospek, soal berjodoh juga rezeki. Yes. Ini yang Bu Sofia harus tahu. Saya kebetulan baca. Ya, ini banyak orang yang berpikir seperti itu, bahwa eh, rezeki segala macam. Bapak Ibu tahu, kita tuh setiap dari kita itu ada statistiknya semua. Saya tuh statistiknya saya, Bapak Ibu, harus prospek 30 orang baru closing satu. Saya sendiri, Bapak Ibu. Tapi kalau saya tanya Bapak Ibu, harus prospek 30 orang, tapi Bapak Ibu bisa dapat penghasilan yang kayak saya rasakan sekarang, sekitar 120 sampai 130 juta per bulan, menurut Bapak Ibu, layak nggak kita kerjakan? Coba saya tanya deh. Harus prospek nih, harus prospek 30 orang. Ya, sehari 10 deh, sehari 10. Tapi dapat 100 jutaan per bulan, tiap-tiap bulan. Betapa betapa sederhananya bayar uang kuliah adik saya, karena adik saya lagi kuliah 2 orang. Betapa sederhananya saat orang tua saya butuh biaya. Betapa sederhananya tidak pusing kepala kita. Contohnya kayak tadi, ada satu motor yang saya udah nggak panasin, terus tiba-tiba dia harus ganti aki segala macam. Ya udah saya ganti aja. Jadi itu teman-teman harus tahu bahwa semua yang sukses di sini Bapak Ibu, dia bertahan dan dia beraktivitas. Gimana Pak cara aktivitasnya? Banyak training-training. Intinya, sampaikan aja manfaatnya. Pak, saya udah cerita sama teman saya nggak mau. Apa kuncinya? Next. Cuman itu Bapak Ibu, jangan baper. Next. Dapat ya ilmunya malam ini Bapak Ibu. Jadi kalau orang yang nggak mau next. Jadi SWN. Some will, beberapa akan mau. Some won't, beberapa tidak mau. So what? Ya, nggak peduli lah. Next. Berikutnya. Nah, itu ya. Jadi itu Bapak Ibu yang bikin kenapa kami bisa penghasilannya jutaan per hari. Karena kami juga ditolak orang. Bukan berarti kami punya rumus khusus. Saya ada member saya di sini Bapak Ibu. Ada member saya sudah pernah lihat saya prospek ditolak orang. Ya, Bapak Ibu harus tahu. Ya. Nah, ini yang teman-teman harus tahu bahwa semua yang sukses nah, jadi tadi kan resepnya udah tahu bahwa untuk sukses di bisnis network marketing adalah bertahan. Jadi konsep-konsep ini Bapak Ibu harus tahu. Nah, sekarang di akhir ya, karena hari ini saya tidak mau terlalu panjang lebar. Yang penting kan ilmunya masuk ya Bapak Ibu. Itu yang lebih penting. Jadi Bapak Ibu udah tahu. Nah, tetapi Bapak Ibu, ini saya juga punya mantra. Nah ya, saya ada mantra Bapak Ibu. Mantra ini yang saya pakai. Member-member saya tahu. Saya punya mantra sukses Bapak Ibu. Pakai kemenyan nih. Ya, jadi kalau ini Bapak Ibu harus pakai kemenyan, sediakan kemenyan, lilin, apa lagi ya, baca-bacaan, sesajen. Nah, enggak ya. Saya punya mantra Bapak Ibu. Ya, ini Bapak Ibu bisa ambil mantra saya. Mantra ini sebenarnya saya bisa katakan dari guru saya. Ya, ini beberapa member saya tahu mantra ini. Mantra ajaib. Ya, itu yang bilang mantra ajaib itu member saya. Mau bajunya Pak Dika loh, kok bajunya saya baju yang mana? Jadi baju saya. Jadi kayak itu pemain bola ya. Nih, Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu suka takut sama perkara-perkara yang belum tentu hasilnya, hendaklah selalu ingat. Ini mantranya, Bapak Ibu. Jika tidak ada kerugian dengan mencobanya, mau sepatunya, mau mobilnya, tukar sepatu sama mobil. Yang ngomong ini mobilnya Lexus, saya suka. Ini bro saya nih, kita sama-sama di Ninja ya. Ini Bapak Ibu, mantra ini yang saya pakai Bapak Ibu. Dan ini saya terapkan ke member saya. Jika tidak ada kerugian dengan mencobanya, tetapi banyak keuntungan saat berhasil, maka aku akan mencoba. Aku wajib mencoba. Kacau ini ya.
Jika ini saya tahu ini. Ini jenderal saya yang baru nih. Confirm dia nih, jenderal saya yang baru nih. Namanya pengguna Zoom. Jika tidak ada kerugian dengan mencobanya, tapi banyak keuntungannya saat berhasil, maka saya kasih tahu, saya kasih gambarannya Bapak Ibu. Ini maksudnya apa? Ya. Jadi teman-teman, Bapak Ibu harus tahu dulu ya. Jika tidak ada kerugian dalam mencobanya, saya tanya Bapak Ibu prospek orang ada ruginya nggak? Ada ruginya nggak Bapak Ibu prospek orang? Nggak. Tapi kalau closing, untungnya jadi banyak nggak? Jadi banyak. Ngerti ya? Jadi dalam prinsip ini, kita menyebarkan manfaat. Jika tidak ada kerugian dalam mencobanya, tapi banyak keuntungan saat berhasil, maka aku wajib mencobanya. Nangkep Bapak Ibu? Mantra itu yang saya pakai. Jadi kalau saya takut ketemu orang, saya pakai itu. Saya kan coba nggak ada ruginya. Kalau misalnya gagal pun nggak rugi gitu loh. Tapi kalau berhasil, berarti untung. Nangkep ya? Jika tidak ada, nah itu tadi ya, logika sederhana. Benar Bapak Ibu. Nah itu ya, jadi teman-teman, Bapak Ibu semua ya, itu yang bisa saya share ya. Hari ini saya nggak mau terlalu kasih terlalu banyak karena nggak penting juga terlalu banyak. Tapi akhirnya tumpah gelas yang terlalu penuh juga jadinya tumpah. Jadi Bapak Ibu udah tahu resep untuk sukses di bisnis network marketing kuncinya apa Bapak Ibu? Bertahan. Oke. Tadi saya udah kasih tahu beberapa rumus ya. Untuk bertahan Bapak Ibu harus mengerti konsep duplikasi. Bahwa satu orang komitmen closing berapa? Satu. Dan ajarkan member kita closing satu. Begitu seterusnya, kalau Bapak Ibu lakukan betul-betul, maka dalam 1 tahun itu 4096. Lalu anggap aja mundur. Kalau 4096 itu jadi shogun. Kalau 2 tahun jadi shogun, 3 tahun jadi shogun, 4 tahun jadi shogun masih masuk, masih oke nggak diperjuangkan? Shogun itu per bulannya minimal 150 juta per bulan. Shogun. Di akhir tahun, di luar 150 juta per bulan, dapat 575 juta. Kerja di mana bertahun-tahun yang Bapak Ibu pernah kerja bisa dapat gaji segitu, penghasilan segitu. Bisa dikatakan hampir nggak ada. Ya. Terus tentang tadi, orang nggak bisa bertahan karena biasanya banyak perasaan-perasaan yang mengganggu. Yang tadi baper lah, ditolak orang, minder, jadi pesimis. Ya. Syaratnya apa itu tadi? Coba saya mau tanya. Rumusnya apa? Rumusnya apa tadi? Untuk supaya kita bisa tadi tuh kita menghindari ya, menghindari. Jadi prinsipnya Bapak Ibu tahu yang tadi tuh aktivitas terus. Cuman itu rumusnya Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang tolak Bapak Ibu, next. Bapak Ibu nggak usah ditolak orang masuk kamar terus nangis, pergi kamar mandi nangis, sampai BAB jadi nggak lancar gara-gara nggak closing. Jangan ya. Jadi yang harus dilakukan begitu ditolak, langsung aktivitas lagi. Gulung, aktivitasnya digulung. Jadi saya prinsipnya Bapak Ibu, kalau saya ditolak misalnya jam 9 malam, saya pastikan saya harus prospek orang yang maksudnya minimal dia positif. Karena mengganggu waktu saya tidur gitu loh. Karena ditolak gitu, saya mikir gitu. Karena kita manusia biasa. Jadi Bapak Ibu jangan jangan ngerasa minder. Kalau Bapak Ibu baper, kita ini manusia biasa. Makanya saya kasih Bapak Ibu rumus. Saya juga manusia biasa, saya ditolak orang juga baper. Ngerti ya? Lebay banget ditolak aja nangis, tolak cinta kan. Ya bisa aja, Bu. Ya. Nah, itu ya teman-teman. Jadi itu kuncinya. Lalu saya tadi kasih mantra, mantra itu pakailah sehari-hari Bapak Ibu. Saat Bapak Ibu mau dekatin orang ataupun mau cerita sama teman Bapak Ibu, ragu-ragu, nah itu. Kan nggak ada ruginya kita cerita, nggak ada ruginya kita memberikan manfaat ini atau bercerita tentang ini. Tapi kalau berhasil, yang untung siapa? Diri Bapak Ibu sendiri. Ya, kira-kira gitu ya Bapak Ibu ya. Silakan. Jadi ya mungkin kalau Pak Angga ada, saya rasa trainingnya sudah, tapi mungkin kita bisa buka untuk tanya jawab, jadi bisa interaksi sedikit Bapak Ibu. Jadi saya baca-baca aja ya Bapak Ibu. Kalau ada mau bertanya silahkan Bapak Ibu. Tapi sebenarnya rumusnya udah saya kasih ya. Seru ketawanya renyah dan rengginang. Makanan ya Bu ya. Yes, udah biasa ditolak dalam segala hal. Bagus. Kalau kita udah kebal dengan penolakan, itu kunci-kunci sukses tuh. Cuman memang tetap harus dibekali ya. Nah ini juga Bapak Ibu juga apa namanya teman-teman dan Bapak Ibu harus paham bahwa knowledge create confidence, confidence create action. Ya, nah itu penting ya. Mas perlu nggak? Big perlu dong. Saya ada kartu nama Bapak Ibu. Kartu nama saya ada barcode lagi.
Waduh, saya jauh sekali mau ngambil ke sana, nggak ada. Saya lagi sendiri, istri saya lagi roadshow. Jadi istri saya di Medan, saya di Batam. Nanti istri saya sampai Batam, saya ke Jambi. Ya, nanti saya pulang dari Jambi, istri saya nggak tahu kemana lagi. Enggak ya, Bapak. Ini tahun ini aja. Bapak Ibu perhatikan sosial media saya adalah penganut yang membawa tim-tim berbisnis suami istri, pasangan suami istri. Karena kami berjuang suami istri, ya Bapak Ibu ya. Suaranya kecil sekali, yang lain kayaknya dengar ya. Ini ada inspirasi saya, ada Bu Nesta ya. Ya Bu, kita ketemu di sana ya. Ya harus ketemu ya. Jadi see you in Jambi. Nah itu teman-teman ya. Bapak Ibu harus tahu bahwa prinsip semua yang di sini itu bertahan. Ya saya ulang lagi bertahan sama ya bertahan. Lalu supaya kita bisa bertahan, mengerti konsep the power of one, duplikasi. Walaupun cuma satu, tapi duplikasi, wah itu gede banget. Lalu yang ketiga ya, itu tadi rumus. Kalau Bapak Ibu baper, minder, negative thinking, segala macam, kuncinya cuma satu, aktivitas yang padat. Gak ada yang lain. Gak perlu konsultasi sama upline-nya. Kenapa ya Kak? Aku ditolak. Gak usah, aktivitas aja lagi. Cari aja orang lain, dah cerita aja udah. Ya, Pak sering-sering dong Pak training. Terus saya sering-sering training, saya nggak ngomset dong. Nggak ya. Nggak, ini kan kita ada ini ya, ada super sekali. Ibu juga super. Ini ibu atau bapak ini? Namanya siapa? Ngerayunya susah Pak, untuk Pak Dika ini ngerayunya saya susah. Enggak, ini kebetulan yang komen tuh namanya Eka. Saya kalau di rumah dipanggil Eka Bapak Ibu ya. Orang tua saya panggil saya Eka karena saya anak pertama juga. Nah itu ya, silakan. Nah itu tadi suara Pak Angga udah ada, yes, sudah ada. Jadi silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya-tanya, ya. Tapi teman-teman harus tahu bahwa itu tadi sebenarnya sudah saya kasih semuanya. Kayaknya nggak ada yang perlu ditanyain. Udah tahu kok rumusnya. Jadi kalau misalnya ditolak, nggak usah konsultasi sama upline. Salah satunya. Tapi belajar perlu. Nah balik lagi tadi itu yang bisa dicatat. Create knowledge, create confidence. Pengetahuan itu menciptakan kepercayaan diri. Kepercayaan diri menciptakan action. Nah, itu penting juga ya. Itu juga Bapak Ibu makanya harus tahu bahwa sedikit banyak Bapak Ibu harus buka-buka YouTube tentang AFC, buka TikTok AFC. Jadi dengan bertambahnya ilmu pengetahuan Bapak Ibu di AFC lebih memberi keyakinan untuk kita aktivitas. Ditolak sudah kebal. Kalau diomelin downline jengkel juga ya. Makanya kalau begitu diomelin sama downline langsung aktivitas saja Bu, pasti lupa jengkelnya. Ya, TikTok Bapak apa ya? TikTok saya dikasih underscore cuan. Nah itu ya. Gampang sih kalau mau cari saya, ketik aja asam urat AFC nongol tuh saya tuh. saya saya testimoni asam urat saya banyak sekali dipakai orang. Saya baru sadar tuh kalau di TikTok searching ya Ya, AFC oke. asam urat nongol saya muka saya di situ. Parah nih orang-orang pakai video saya nih harusnya dikasih royalti nih. Ya. Pak, IG-nya sudah saya follow. Siap, ya, siap. Nanti saya follow back ya, teman. Ya, ini nama saya pakai IG saya, Bapak Ibu, teman-teman. Nah, itu ya. Jadi dapat ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat ilmunya, Bapak Ibu. Jadi nggak ada rumus khusus, nggak ada tuh. Ya Bu Nesta tuh jadi shogun tuh dia kerja keras gitu loh. Gila tuh disiplinnya saya juga pertama kali ketemu dia tuh HP gitu. Cepet banget dia bikin konten gitu. Nah, itu kemampuan itu saya nggak punya. Nah, jadi kita juga jangan fokus sama gini harus seperti orang itu enggak. Setiap kita pasti ada keunikan. Nah, Bapak Ibu harus tahu. Semakin Bapak Ibu sering beraktivitas, saya punya member Bapak Ibu penjual rokok, supir truk ya. Itu bulan lalu terima 22 juta bonusnya Bapak Ibu. Kok bisa seperti itu? Saya ajarin aktivitas terus. Saya ajarin sampai dia menemukan caranya sendiri bagaimana closing. Nah, itu tadi Bapak Ibu ya. Pak Dika, saya sering ketemu orang yang bilang bisnis ini haram, jadi selalu saya menghindar dari debat. Oke, nah ini saya suka nih jawabnya. Jadi gini Bapak Ibu ya. Makanya tadi di depan saya udah sampaikan bahwa kita harus paham dulu bahwa bisnis ini adalah menjual produk. Ya, itu harus tahu dulu bahwa basic bisnis ini kita harus jelaskan sama orang yang bilang haram adalah kita bisnisnya menjual produk. Kalau nggak ada produk yang laku dalam organisasi kita atau jaringan kita, ada bonus nggak? Tadi udah dijawab sama teman-teman yang lain. Nggak ada bonus. Itu pakai dulu ya, teman-teman. Nah, lalu Bapak Ibu ya, itu ada di Google, Bapak Ibu ketik ini ya, Fatwa MUI MLM Syariah. Sudah banyak. Ada 12 poin itu, Bapak Ibu baca satu-satu, itu semuanya ada di AFC. Nah, jadi Fatwa Syariah MLM Syariah MUI. Nah, itu bolak-balik pun nggak apa-apa. Yang penting nanti Google-nya keluar tuh. Ada 12. Ya, ada 12 kriteria ya, Bapak Ibu ya. Sudah pernah ikut MLM lain tapi gagal, gimana tipsnya jika kita hubungi lagi kawan yang pernah kita prospek dulu karena ternyata kita tidak berhasil MLM agar dia tertarik. Nah ini menarik, saya gampang sekali jawabnya Pak. Kebanyakan orang yang dalam multi level dia sudah gagal di tempat lain, dia ngajak orang lain ke sini agak sulit karena orientasi awalnya langsung duit Pak.
Nah, itu yang agak sedikit berat karena kita belum berhasil. Makanya saya kalau member baru tawarin orang yang butuh produk dulu, Pak. Itu dulu. Jadi jangan tawarin teman kita, yuk kita ikut bisnis tuh. Saya lihat kemarin Zoom-nya Pak Dika 3 hari 12 juta, pernah juga sehari 12 juta. Ayo kita. Terus dia nanya, Bapak udah dapat berapa? Aduh, langsung bingung jawabnya. Gitu. Jadi orientasinya Pak di AFC, saya selalu, ini ada member saya tadi Pak, di yang tadi chat yang berbalo itu member saya. Dia pertama kali nanya, Wak, tolong kasih tahu aku harus ngapain. Saya bilang jualan. Nggak yang lain Bapak Ibu. Jualan saya bilang. Dia tawarin ada orang, maaf nih, patah tulang Bapak Ibu. Langsung dia kasih tahu, dia kirim testimoni, dibeli paket pertama. Paket pertama dia beli, kelihatan konnichiwa-nya. Bonus kita kan harian Bapak Ibu. Jadi waktu bonusnya kelihatan, ada orang lain yang lihat statusnya nanya sama dia. Bro, bisnis apa? Contohnya gitu. Nah, itu baru kita pelan-pelan bisa masuk ke bisnis. Tapi orientasi awalnya, teman-teman Bapak Ibu, yang pernah lakukan MLM lain atau apapun itu, Bapak Ibu, orientasi awalnya ke produk dulu. Itu kalau dari saya. Jadi saya nggak seperti dulu. Kalau dulu memang saya ngajarin, ayo bisnis, bisnis. Di awal baru gabung, ayo. Awalnya orientasinya ke produk dulu. Nah, mudah-mudahan menjawab ya Pak. Nah, jadi kalau kita tawarin ke teman, ayo ikut AFC, nanti kamu bonusnya banyak. Itu udah pasti susah, karena kita belum sukses. Bapak Ibu tahu, saya sudah bawa Pajero Sport. Saya pernah nawarin seorang Gojek. Gojek Bapak Ibu. Jaketnya lusuh. Saya bawa Pajero Sport, saya parkir di depannya, saya tawarin bisnis ini. Apa dia bilang? Gak Pak, bisnis itu nggak bisa bikin berhasil. Coba, aneh kan? Padahal saya bawa Pajero Sport. Ngerti ya, Bapak Ibu ya? Jadi kalau orang sudah negatif, dia akan tetap negatif. Mau Bapak Ibu bawa helikopter pun, kalau dia negatif, dia akan bilang, enggak, bisnis itu nggak bisa bikin sukses, Pak. Padahal orangnya udah naik helikopter, Pak Ibu. Nah, jadi prinsipnya, jawaban tadi tadi Pak Agung kalau nggak salah ya, itu Pak orientasinya ke produk dulu, Pak. Jadi saya bukan bermaksud untuk supaya kita jadi dokter jadi-jadian, tidak, tapi kita membantu orang yang sedang sakit ya. Dia ada butuh, kita cerita tentang produknya, Pak. Begitu closing, Bapak dapat bonus. Begitu Bapak dapat bonus, kelihatan di sistem. Karena AFC itu bayarnya harian, jadi kelihatan. Oke ya. Bagaimana bila prospek kita merasa harga produk AFC adalah overpriced karena banyak bonus yang diberikan, kita harus bilang apa? Kita bilang derita lo. Enggak Bapak Ibu ya. Ya, gini Bapak Ibu. Orang nggak tahu ya, saya kasih gambaran Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tahu Coca-Cola? Coca-Cola yang Bapak Ibu minum, kalau kita beli di minimarket harganya 5.000, betul? Sekitar 5.000. Bapak Ibu tahu modal dasar Coca-Cola itu berapa? Cuman air dan botol ataupun air dan kaleng bersama gula dan lain sebagainya, betul? Bisa jadi modalnya Coca-Cola itu cuma 500 perak Bapak Ibu. Kok bisa dijual 5.000 ke kita? Berarti Coca-Cola enak dong. Untungnya 4.500. Enggak Bapak Ibu. Coca-Cola dari pabrik, dia harus pergi kemana? Pergi ke gudang besar, logistik dulu, kena biaya. Itu dari 500 jadi 1.500 misalnya. Habis itu kena gudang besar di pusat, lalu harus pergi ke provinsi, masuk ke store-store kecil, itu sudah 2.500. Turun lagi 3.500 sudah nyampe ke kota kecil saya misalnya di Batam gitu. Terus harus ngiklan pula, iklan, bayar artis. Jadi rupanya Coca-Cola jual 5.000, ternyata untungnya cuma 500. Ya, Bapak Ibu. Jadi modalnya 500. Jadi kenapa dia jadi mahal? Karena ada jalur distribusinya. Di network marketing, Bapak Ibu, nggak ada cost itu. Cost itu sudah ditanggung sama perusahaan, tidak ada, dia tidak siapkan distributor besar, nggak ada distributor besar, distributor kecil, distributor regional, nggak ada. Dia dari pusat langsung ke kita. Pusatnya kan di Jakarta, jadi langsung ke kita. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Jadi bukan produk kita, produk murah yang dimahal-mahalkan, Kak. Ya, mudah-mudahan menjawab ya. Ada penjelasan tentang produk di sesi Zoom ini, Pak. Di sini nggak ada, Bapak Ibu ya. Hari ini saya memang trainingnya khusus yang materi saya. Nanti ada tuh, hari Rabu ada, ya. Hari Sabtu ada Zoom dokter, dokter asli. Kalau saya kan bukan dokter Dika, ya. Nah, jadi kalau yang apa namanya, kalau yang hari Sabtu itu dokter asli ya. Kalau saya dokter jadi-jadian, ya. Sesuai tempat di mana jualnya. Ya ini juga bisa. Jadi gini, Bapak Ibu. Guru saya tuh ngajarin gini, Bapak Ibu. Nah ini. Jadi ternyata nggak ada barang yang mahal dalam dunia ini, Bapak Ibu. Ini guru saya ngajarin gini. Jadi nggak ada barang yang mahal. Yang ada adalah orang yang mampu dan tidak mampu. Kenapa saya bilang gitu? Lamborghini mahal nggak, Bapak Ibu? Harganya tinggi nggak Lamborghini? Tinggi kan? Tapi ada yang bisa beli? Ada. Ya, gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ya
Kalau kita bicara tentang mahal atau apa tuh sebenarnya nggak ada barang yang mahal. Jadi ya kayak kalau kata Bu Herti Sitorus tuh nggak ada itu emas yang dijual dengan harga batu bata. Gitu nggak ada ya. Jadi emas dijual harga batu bata nggak ada. Kita tuh ada harga, ada kualitas ya. Pak, sistem bonus bagaimana ya? Jadi kalau sistem bonus bukan di sini ya, Bapak Ibu, nanti ada kelasnya hari Rabu ya. Ya, karena kalau saya jelasin ini kita akan pulang jam 2 pagi. Saya udah di rumah saya gitu ya. Nah, nanti saya jam 2 pagi, jam 1 saya udah tidur. Ya. Nah, itu ada di ini juga ya, Bu, siapa tadi yang nanya? Pak, maaf nih saya ini member baru. Ini banyak sekali yang chat ketimpa-timpa. Zoom yang isinya bagus harusnya direkam dan diunggah di grup daerah. Ini saya cuma presentasi aja, Bu. Jadi itu nanti minta sama leadernya rekam, Bu. Ya. Ini Bapak Ibu, eh, ini tersimpan di Facebooknya AFC, Ya, Bapak Ibu. nanti bisa diakses lagi habis Ah, acara ini. ya, yang mau nonton ulang, mau kasih ke membernya tuh ada di Facebooknya AFC. Nah, gitu ya. Kami di Papua, Pak Dika. Oke, siap, mantap. Ya, semangat. Wah, di Papua Pak udah malam Dika, nih. Ya, Pak, sekalian mau ini nggak sih Pak, apa promoin nanti Bapak live kapan-kapan aja kan ada live Facebook tuh. oh ya, saya besok live jam 9 pagi Bapak Ibu kalau misalnya mau nonton. Tuh. Jadi kalau live saya sifatnya prospecting ya. Bapak Ibu bisa bawa member sebenarnya. Jadi kalau misalnya nanti dia closing sama Bapak Ibu tapi harus ingat ya siapa yang Bapak Ibu undang ya. Nah, itu kalau di Facebook saya tuh Swadika spasi N. Ini namanya kayak gini Bapak Ibu ya, saya tuh bukan Swa, tapi Suwa, agak boros. Ya itu ada makna sih, nama saya itu ada makna, orang tua saya bikin. Suwadika, juga bukan Suwandika, ada yang bikin Suwandika. Nama FB-nya Suwadika, spasi N, Bapak Ibu. Ya, nah itu ya Bapak Pak Ibu ya. Dika, Yuk, ada yang mau ini juga katanya mau promosi juga tuh apa tuh? saudaranya Pak Dika. Saya udah jadiin co-host tuh. Oh iya 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 iya. Bro Michael. Iya benar. Ini Bapak Ibu kalau dengar ceritanya bisa nangis Bapak Ibu. Ini luar biasa nih. Kami adalah orang yang apa ya bahasanya? Jangan disiksa deh. Kami lagi digembleng sama Nico orang pisau. Ya. Mana tadi Bro Michael? Mana suaranya? Wamil. Apa ya Wamil? Oh, wajib militer. Iya lah bener lagi wajib militer. Iya benar-benar. Iya benar-benar. Itu paling tepat tuh bahasa. Iya kami lagi wajib militer Bapak Ibu. Ya, kita harus report malam jam 11 gitu ya. Kalau ngantuk tidur dulu, bangun lagi. Ya, makanya ninja-ninja Bapak Ibu pasti ada kemiripan. Ninja-ninja, matanya cuma agak kurang tidur. Terus saya baru sadar nih, mata saya kok kayak sipit gitu ya. Ya itu ya, oke. Nggak nemu FB-nya Om. Ini tulisannya, jangan tulisannya gambarnya saya di balon balon udara ya Bapak Ibu ya. Suwadika. Nih tulisannya kalau teman-teman perhatikan tuh di nama saya. Nah itu tuh ya benar. Ya, thank you Rina. Nah itu tuh Facebook saya Bapak Ibu. Suwadika spasi N. Besok saya live jam 9. Nah itu Bro Michael. Besok jam berapa Bro? Aduh. Nah inilah nih kan. Buka grup ninja. Wah ini adik saya kenapa nih tiba-tiba chat minta ikut saya prospek. Ya. Bro Michael jam 5 sore, jam 5 WIB. Karena saya agak agak kadang-kadang agak suka miss tuh sama Bro Michael ini dia di Papua. Jadi jaraknya 2 jam. Nah, jadi dia tuh di sana jam 7 ya, Bro ya. Bro Michael tuh jam 7. Itu kami Bapak Ibu, ya saya bukan maksudnya promosi ya. Saya sarankan teman-teman Bapak Ibu nonton live-nya Ninja-Ninja semua. Semua punya keunikan masing-masing Bapak Ibu. Jadi ada 7 orang sekarang ya Bapak Ibu ya di Ninja. Itu karena memang betul semakin banyak aktivitas Bapak Ibu tuh semakin banyak yang Bapak Ibu bisa obrolin. Kenapa? Karena mengalami asli di lapangan ditolak ya. Di mana lihatnya di Facebook ya Pak Kim Lian. Ya, saya besok jam 9 pagi. Jadwal saya jam 9 pagi. Nanti saya posting juga di Facebook saya. Keren kami sematkan ke grup kami live-nya Pak Dika. Siap-siap Bu Sofia. Ya, maaf nama TikToknya apa tadi? Nama TikTok saya itu agak unik. Dikasih, ini saya ketik deh. Dikasih underscore cuan. Gara-gara saya disuruh cari yang unik-unik, saya bikinnya gini jadi Bapak Ibu. Mana nih dikasih cuan. Nah, itu tuh saya punya saya punya TikTok. Nah, itu sebenarnya tulisannya dikasih cuan, tapi supaya gini dikasih cuan. Nah, gitu deh. Ya. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya.
Ah, ini, nah yang undang Pak Agung nih, Pak Agung mau join nih. Nih, silakan Bapak Ibu, Pak Agung belum join tadi sudah tanya. Paket jadi member Pak paling besar kalau Bapak memang pebisnis besar, Bapak Bapak bisa gabung dengan 21.600.000. Itu paling gede. Nah, tapi ada paket yang paling kecil itu 3.600.000 Pak. Dan haknya itu Bapak langsung dapat produk senilai uang yang Bapak keluarin. Ya. Nah, itu bisa Bapak langsung dapat 2 produk. Nih, silakan Bapak Ibu, Pak Agung undangannya siapa nih? Silakan ya. Nah, jadi bisa Bapak langsung bisa hubungi yang undang Bapak ya, Pak. Nah, Pak Agung yang kasih tahu link ini. Nah, gitu. Ini ada ya tadi. Jadi gini ya, tadi betul ya Bapak Ibu harus paham bahwa eh, bisnis prinsip ini bisnis prinsip ini, prinsip bisnis ini dia adalah jualan. Itu dulu Bapak Ibu harus tahu. Ya, jadi ini bukan money game ya. Buat nama asli biar gampang dilihat. Nama asli apa nih, Bu? Nama asli saya Swadika, Bu. Nama saya asli, Bu. Saya nggak bohong, Bu. Nama saya asli. Tunjukin KTP nanti Ibu nih. Ya. Buat nama asli biar gampang dilihat. Nama saya asli, Bu. Suwadika. Oh, di TikTok itu harus ini, Bu. Di TikTok itu kami memang diminta bikin akun yang unik. Ya, tapi kalau Ibu tulis Suwadika pun muncul saya sebenarnya. Jadi dikasih cuan itu bukan Sawadika ya. Sawadika tempat pijat ya, Bapak Ibu. Jangan pakai A. Itu sawat makanya dulu saya waktu kuliah tuh saya suka agak sedikit dibully-bully sawadikap, sawadikap gitu. Nah, kalau Ibu ketik Swadika muncul juga dikasih cuan karena nama saya tuh saya tulis di bawahnya Swadika, cuman akunnya namanya dikasih cuan. Jadi nama akun sama nama pemilik akunnya tuh dibikin beda gitu lah. Selamat datang Pak Bahasa Thailand. Ya. Oke, saya rasa mungkin itu ya Pak Angga ya Oke. kira-kira ya. Siap. Oke, thank you, Pak. Jadi, teman-teman, kalau besok Pak Dika ada jam 9 pagi. Pak Dika pembuka ya jam 9 pagi ya? Iya, betul, saya Sebelumnya ada? pembuka. Pembuka Nggak ada, ya? saya paling pagi. Oke. Jadi, kita ada, ya tadi kan teman-teman udah dengar sendiri ya, maksudnya sharingnya. Jadi, kalau mau benar-benar full mendedikasikan satu waktu, satu hari untuk nonton live, bisa tuh. Dari pagi ada sampai malam ada semuanya. Tinggal dicari tahu aja. Di Ninja Ninja itu besok itu akan bergiliran live beberapa jam sekali, kayaknya sesuai dengan zona waktunya mereka masing-masing. Jadi makanya tadi Pak Dika dapat jam 9 pagi, terus ada ini Michael juga dapat di jam 5 sore ya mungkin. Jadi itu masing-masing ada zona waktunya, tapi bukan dari jam 9 sampai jam 5 terus kita kosong, enggak, ada juga yang ngisi. Saya ingat tuh soalnya saya yang susun, ada jamnya tuh saya lupa tapi itu siapa-siapa aja. Jadi itu itu banyak banget, ada berapa ya? Berarti sisanya 5 orang ya. Ada 5 orang yang akan mengisi. Bahkan sampai malam pun jam 8 malam ada kalau nggak salah saya ingat. Yang saya ingat pokoknya di terakhir itu jam 8 itu Bu Dewi ya kalau nggak salah ya. Ya, benar. Yes, kayaknya ya. Saya lupa-lupa ingat juga, nanti Nanti dicari di tahu. itu aja di Facebook nanti kelihatan tuh. Ya, jadi itu aja teman-teman. Mungkin terima kasih Pak Dika untuk acara hari ini, Makasih Pak Angga. untuk waktunya, dan terima kasih juga untuk teman-teman semuanya, eh, untuk waktunya. Enggak, bukan di account FC, ini di account masing-masing. Jadi eh kita nggak ada ininya, nggak ada andilnya di live-live-nya itu, semuanya benar-benar dari host, dari pembawa acara dan lain-lain ya masing-masingnya itu. Jadi kayak dari Pak Dika ya udah nanti Pak Dika yang akan jadi host, Pak Dika yang nanti akan tanya jawab, Pak Dika yang nanti akan membawa acaranya seperti apa gitu loh. Yes, oke. Jadi Yes. bisa diminta langsung nanti, diminta apa ya, di standby di mana ya Pak, di postnya ya Pak? Apa masing-masing timnya aja atau dari Facebook Iya, masing-masing ya? biasanya dari Facebook masing-masing Pak Angga. Dari Ya, jadi Facebook. saya promo karena kita ada tugas masing-masing kan bikin tulisan tuh memang kita juga dipantau. Oke, kalau gitu. Oke, kalau gitu terima kasih juga untuk teman-teman semuanya. Thank you sekali lagi Pak Dika. Selamat malam Thank you. semuanya. Thank you Pak Angga. Thank you Bapak Ibu semua. Sukses buat kita semua. Konnichiwa.